Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. (30 September 1965) Drama G30S 1965, di mana mereka di malam jahanam itu. Malam itu 30 September 1965, tepat hari ini 55 tahun yang lalu, sang jenderal terpaksa harus berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsu kesayangannya harus dirawat karena kesiram sup panas. Latif dalam bukunya Pledoi Kolonel Abdul Latif, Soeharto terlibat G30S, mengaku mendatangi Soeharto di sana. Latif yang percaya pada Soeharto sebagai atasan bercerita soal rencana penculikan para jenderal. Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya. Sementara Soeharto yang merasa tidak diberitahu Latif serta-merta tidak tahu bahaya yang menimpa Ahmad Yani, memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya, tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Para jenderal itu pun hilang dan ditemukan tak bernyawa di lubang buaya. Kala itu, Soeharto menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Dengan kuasanya, dia bisa menggerakkan pasukan dengan kualifikasi Raider di tubuh Angkatan Darat untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan Raider dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya berkombi-kombi. Kolonel Maulwi Sailan adalah saksi mata yang mengetahui di mana Bung Karno berada pada 30 September 1965 sebelum dini hari. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di Istora Senayan. Malam itu Untung juga ada di sana sebagai Komandan Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Untung ikut mengawal Bung Karno di ring terluar. Dari Istora, menurut Mangil Martowijoyo, yang kala itu Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Bung Besar sempat pulang ke Istana Merdeka, sementara Maulwi pulang. Menurut cerita dari buku kesaksian tentang Bung Karno 1945 hingga 1965, terbit tahun 1999, si Bung pergi lagi dengan diam-diam dengan memakai mobil Chrysler hitam. Mangil juga ikut serta, jadi setelah pukul 22 malam hingga pagi, Mangil yang paling tahu di mana posisi Bung Karno pada malam jahanam 30 September 1965. Bung Karno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Sari Dewi. Mereka menginap di rumah Ratna Sari Dewi, Wisma Yaso, di Jalan Gatot Subroto. Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Karno sudah bangun sejak pukul 5 pagi pada 1 Oktober 1965. Maulwi pagi itu kebingungan mencari di mana Bung Karno berada. Sejak subuh saluran telepon istana terputus. Bung sempat ke rumah Hartini, istrinya yang lain, setelah mendapatkan laporan soal raibnya petinggi Angkatan Darat. Bung Besar ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan bertemu beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Udara soal G30S, pangkalan itu membuat Bung Karno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi.
Sebagai Panglima Komando Tempur II, seharusnya Brigadir Jenderal Soeparjo berada di Kalimantan. Namun dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwikora di sana. Jelang 30 September terbang ke Jakarta. Di malam 30 September 1965, Soeparjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional (PENAS) di Jakarta Timur. Gedung itu menurut Heru Atmojo seperti ditulis Julius Bohr dalam Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang 2010, disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), di mana Heru berdinas sebagai Letnan Kolonel Penerbang. Pihak AURI menurut Heru tidak tahu menau jika di malam 30 September gedung itu menjadi Sentral Komando Senko 1. Selain Soeparjo yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana, selain Latif dan Soeparjo, perwira penting dalam gerakan yang ada di situ adalah Letnan Kolonel Untung, Sam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI juga ada di situ. Banyak militer yang terlibat G30S tak mengenal Sam di sana. Sebelum di tempat itu, Untung sempat berada di Lubang Buaya untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para jenderal Angkatan Darat. Lubang Buaya adalah tempat akhir bagi pasukan penculik bernama Pasopati setelah sasaran berhasil mereka ambil paksa dari rumah masing-masing. Sementara itu, Ketua CCPKI DN Aidit yang dituding Orde Baru sebagai otak gerakan 30 September 1965 dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya di Jalan Pegangsaan Barat nomor 4 Cikini. Malam itu, kira-kira pukul 21, Bang Ahmad dibawa dengan mobil oleh orang-orang yang tidak aku kenal. Jelas Murad Aidit. Dalam Menolak Menyerah, terbit 2005. Aidit dibawa bersama Kosno ke Wisma Angkasa di Kebayoran Baru oleh Mayor Suyono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Soeparjo. Sopir mobil yang membawa Aidit itu adalah Sersan Udara Mulyono, yang merupakan pengawal Subandrio. Mereka tak berhasil menemui Marskal Umar Dhani dan akhirnya ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Aidit menginap di rumah Sersan Udara Anis Suyatno. Rumah ini menurut Julius Bohr dipersiapkan sebagai Senko Sentral Komando II. Tanggal 1 Oktober pagi pukul 9, saya minta Mayor Udara Suyono. Oleh karena PENAS harus segera dikosongkan, maka saya minta untuk sementara rumah Dek Yatno saya pinjam untuk kantor. Selanjutnya saya diperintahkan untuk pulang lebih dulu dan menyiapkan meja dan kursi. Dengan kendaraan saya berangkat pulang ke rumah di Kompleks Markas Besar Angkatan Udara, rumah nomor 14. Ujar Anis Suyatno dalam kesaksiannya di persidangan Letnan Kolonel Untung. Lebih lanjut, Anis menyebut pelaku-pelaku dilihatnya antara lain Soeparjo, Abdul Latif, Heru Atmojo, Untung, dan tentu saja Suyono. Ada juga orang-orang sipil yang Anis tak tahu namanya. Kemungkinan adalah Aidit dan Sam. Orang-orang ini pada 1 Oktober 1965 kemudian bertemu Bung Karno di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang datang untuk mencari perlindungan karena adanya tembakan-tembakan senjata dalam malam 30 September. Keberadaan Bung Karno di Halim pada 1 Oktober membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat G30S. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu lebih bisa menerbangkan Bung Karno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. Tanggal 1 Oktober 1965 nyatanya menjadi titik balik bagi G30S yang makin berantakan dan akhirnya bubar. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Demikian Kura-Kura. Tagar Lambe Sundel.